beban nekan terus ke bawah, jadi kayak mengganggu masa pertumbuhan juga, dan bahkan kadang pulang mikul kayu itu isi perut turun gitu karena keberatan beban yang saya pikul gitu. Kalau bahu-bahu ini dulu lebam semua kalau sudah pulang ke rumah. Halo, Assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen podcaster. Sudah bersama kita Mas Teguh yang bakalan share pengalaman hidupnya. Selain pengalaman hidupnya yang mungkin bisa dibilang tidak mengenakan, tapi sekarang sudah bisa memberikan prestasi yang banyak. Nah, seperti apa? Langsung kita sapa dengan Mas Teguh. Halo. Halo Kak. Oke, Mas Teguh. Kita melihat pertama kali kita ketemu, anggaplah ya bisa dibilang kita ketemu nih ya pertama kalinya walaupun harus via Zoom ini kayaknya positif vibe banget nih ya Mas Teguh ini. Atau Ya, ini ternyata kali ini nih kita akan mengulik nih ya Mas Teguh itu ternyata punya sesuatu yang akan membuat kita banyak belajar banget nih Hmm. ya kali ini dari Mas Teguh. Kita pengen tahu nih Mas Teguh ini sebenarnya aslinya dari mana sih gitu? oke. Saya asli dari Jambi Kak, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Kumpe, Desa Seponya, Dusun Pulau Tigo. Oh. Oke. Nah, jadi orang Sumatera, Kak. Tapi bapak saya Jawa, Jawa Tengah. Tapi ibu saya Sumatera, Jambi. Tapi memang besar di Sumatera gitu. Oke. Dulu basic pengalamannya Mas Teguh itu gimana sih? Dimulai sejak Dimulai dari usia berapa sih Mas Teguh merasa aku harus adventure nih Ya. dengan hidupku sendiri gitu? Oke. Ini aku lebih pengen cerita aja sih. Kayak memang Hmm. hal yang pernah aku alami di hidupku gitu. Ya. Nah, memang mungkin ini dari SD ya. Jadi memang dari SD dulu, ya aku merupakan anak ketiga ya dari 5 bersaudara. Hmm. Nah, jadi aku punya kakak dua dan aku anak tengah cowok, di bawahku ada adik dua. Nah, memang dari SD dulu, disitulah dimana keluarga aku memang dari nol banget. Jadi di situ SD aku jualan es gorengan yang dibuatkan sama ibuku. Nah, ya untuk nyukupin biaya ya untuk kehidupan di keluargaku lah gitu dulu. Sering jualan, pulang sekolah aku ngambil, kalau kami namanya barang rongsokan gitu, atau ambil barang bekas gitu ya, plastik, besi, itu aku kumpulkan nanti aku jual gitu. Ya sambil cari ikan juga waktu SD. Nah, karena aku berpikir kalau aku bisa kenapa tidak gitu, kenapa aku harus merepotkan orang tua. Nah gitu, terus lanjut pada saat SMP. Ini pada saat SMP ini aku tetap sama, aku masih jualan dan aku juga masih mulung sampah juga. Nah itu kelas 1, kelas 2 masih tetap ngerjain yang sama. Terus kelas 3 SMP itu aku udah mulai kerja di hutan, aku mikul kayu. Oh, Nah itu gimana Kak? waktu masih sekolah ya, itu sudah jualan waktu SD. Sudah jualan. Apa sih yang mendasari Mas Teguh ini akhirnya, oh aku pengen jualan nih di usia Mas Teguh yang waktu itu masih anak kecil banget gitu, yang harusnya masih main-main, belajar kayak gitu. Nah, karena mungkin ya kalau dulu orang berpikir waktu kecil itu memang kayak seru main, tapi waktu kecil siapa sih kayak masih punya pikiran lihat orang tua nggak punya uang lagi, terus lah ibu kan nggak ada, ini kayak beras aja nggak ada di rumah gitu dan sebagainya gitu. Jadi kayak aku berpikir apa yang bisa aku lakukan gitu ya, yang bisa aku aja gitu. Nah itu membuat ya tuntunan seperti ini membuat aku ya udah aku harus berusaha, karena pada saat itu keluargaku memang lagi down banget karena kakak pertamaku tabrakan motor. Wow. Kakak keduaku dia ditabrak sama orang, sampai saat ini orang nggak tahu siapa yang nabrak. Bahkan kakakku itu sampai 3 bulan di ruang ICU nggak sadar, koma, sampai 6 bulan di rumah sakit gitu. Jadi habis itu ibuku sakit, jadi memang lagi down banget. Jadi perekonomian keluarga lagi hancur-hancurnya. Jadi kayak aku sebagai anak apa sih yang harus kulakukan gitu, apalagi anak laki-laki ketika kakakku kedua-duanya sakit seperti itu gitu. Berarti itu memang menjadi hal yang mendasari
buat Mas Teguh untuk membantu lah, meringankan beban orang tua lah kayak gitu ya, mencari membantu orang tua mencari nafkah kayak gitu ya. Ya, bener banget. Kalau Dari boleh tahu gitu, orang tua Mas Teguh sendiri ini pekerjaannya sebagai apa sih? Ya, jadi orang tuaku kalau bapak ya, bapak itu kerja buruh, ya misalnya ngambil upahan gitu, upahan bersihin kebun dan ya kayak muat sawit, kena sawit banyak di Sumatera gitu gitu kerjaannya. Dulu orang tuaku ya sampai saat ini sih orang tuaku tetap kerja itu. Oke. Dan waktu itu Mas Teguh apa aja yang dijual waktu itu? Waktu SD itu ya, kalau sekarang itu hampir gak nemu lagi ya es yang diisi apa susu Oh iya, susu iya. kental manis atau dikasih pewarna gitu, yang pewarna buatan, yang es batangan gitu, itu es batangan. Kalau goreng-goreng ya pasti tahu tempe gitu gitu, bakwan gitu, Hmm, goreng-goreng gitu. tadi kayaknya pernah mulung-mulung juga, enggak? Inisiatif dari mana sih? Pernah. Akhirnya, aku pengennya mulung nih gitu. Oke, itu aku berpikir gini sih, kayak sebenarnya gimana sih caranya dapat uang tapi halal gitu. Oh, konsep Intinya nggak nyuri gitu, keren. yang dimana ada peluang gitu kan. Ya udah, kayaknya ngambil botol plastik ini ada yang beli deh sama besi-besian nih, ya udah aku coba ambil, aku kumpulin, nanti aku jual gitu. Gitu sih, jadi intinya sebenarnya bukan itu aja sih kak, Oh ya? aku kayak cari ikan gitu ya, Oke. cari ikan juga, Ikannya dijual mancing, gitu. ya dijual Berarti intinya gitu. semua hal yang halal tapi bisa menghasilkan semua Mas Teguh lakukan waktu itu. Benar banget, aku lakukan semuanya apapun itu. Keren. Nah, itu baru anak yang berbakti kepada orang tua tentunya ya. Nah, akhirnya kerja di hutan, ada yang ngajak kah atau mungkin kok kayaknya orang-orang banyak kerja di hutan nih kayak gitu. Nah, ini jadi dulu bapakku tuh karena kayak di desa gak ada kerjaan lagi kan, kayak kenapa gitu, ya udah, terus bapakku kan kerja kayu ya. Nah habis itu ya udah, kayak bapakku sendirian, kayak aku sebagai anak laki-laki kenapa gak bisa bantuin kan. Ya udah, aku ikut bapak kerja di hutan. Dengan itu waktu itu aku masih kelas 3 SMP itu. 3 SMP itu hampir 3 bulan saya di hutan. Itu memikul kayu. Dan disitulah kayak bahu saya tuh tinggi sebelah gitu. Karena dulu sampai berat gitu ya. karena kayu berat ya. Dan saat itu masa pertumbuhan saya ya. Jadi kayak beban nekan terus ke bawah, jadi kayak mengganggu masa pertumbuhan juga, dan bahkan kadang pulang mikul kayu itu isi perut turun gitu karena keberatan beban yang saya pikul gitu. Kalau bahu-bahu ini dulu lebam semua kalau sudah pulang ke rumah. Untuk membagi Itu waktunya antara sekolah dan sambil kerja, Mas Teguh kayak gimana? Nah, kalau sekolah sih memang aku memang, walaupun ibaratnya aku memang kerja sebagian, kalau sekolah aku memang maksimalkan banget. Nah, maupun SMP. Ini kita masih cerita SMP ya, belum SMA dan sebagainya. SMP. Itu aku kerjakan setelah pulang sekolah. Nah, pulang sekolah pasti aku langsung eksekusi. Nah, jadi kayak ya udah, kalau sekolah jangan sampai keganggu gitu. Nah, jadi memang yang kutumbuhkan itu memang semangat sih. Ya udah, kayak semangat itu gak boleh redup gitu. Ada apapun yang terjadi aku lakukan gitu untuk keluarga, karena menurutku pasti di luar sana banyak orang yang lebih susah dariku gitu, yang mungkin memang bahkan hidup sendiri gitu, dan kenapa aku harus nyerah gitu. Kayaknya aku ya udah, aku intinya aku tanamkan semangat gitu. Itu kalau masa SMP dulu. Terus bekerja di kayu sampai berapa lama tuh? Bekerja di hutan maksudnya. Wah, lama sih kak, itu sampai SMA pun masih ya. Nah, ini cerita SMA kak ya. Ini kita masuk ke SMA nih. Waktu SMA aku dulu, saya kerja kayu nih. Misalnya udah selesai nih kayu, itu aku bikin air dam, atau ya air dam tuh sampai bikin ini kayak bikin bendungan itu, bikin kerja itu. Terus kalau di Sumatera kan banyak sawit, itu muat sawit gitu, buat sekolah.
pulang jam 2 sore. Jam 2 sore itu kalau nggak kerja bangunan, itu aku masih mikul kayu. Nah, malamnya aku tuh kerja lagi mau sawit. Itu sampai subuh. Terus Nah, istirahatnya kapan? makanya itu jadi sama masalah seling. Makanya waktu aku SMA itu Kak, ini memang real terjadi. Aku diponis infeksi paru-paru. Diponis infeksi paru-paru. Itu SMA. Dan SMA diponis infeksi paru-paru karena kerja terlalu memaksakan diri karena usia masih muda tapi kerja berat-berat. Nah, terus tapi walaupun kayak gitu, alhamdulillah waktu SMA aku jadi mahasiswa berprestasi gitu dan tauladan dan kayak peringkat 1 terus dari semester 2 hingga akhir gitu, peringkat 1 terus. Bahkan kemarin saya alhamdulillah waktu SMA itu jadi ujian nilai tertinggi UASBN sama UMBK di sekolahku. Keren. Sorry, tak potong dulu ya. Ini videonya enggak, barusan enggak gerak. Barusan delay. Ya. Balikkan dulu ya. Ini sinyal Kak. Ya. Prestasi. Oke. Menjadi kita. Prestasi. Yuk. Walaupun aku kerja terus sebagainya, aku harus nuntut juga, aku harus sukses di pendidikan gitu waktu SMA. Dari semester 3 sampai semester akhir, alhamdulillah aku peringkat 1 terus. Dan aku alhamdulillah juga aku wakil OSIS di SMA sama ketua OSIS kelas 2-nya. Sibuk aku ketua OSIS. Ya, terus OSIS. Ya. Terus aku memang di belajar aku tekunin karena aku nuntut aku harus berprestasi, karena kalau aku mau kuliah aku harus punya prestasi karena aku nggak punya biaya untuk kuliah, jadi aku harus berprestasi dapat beasiswa. Jadi alhamdulillah SMA dulu peringkat 1 terus ujian nilai tertinggi di SMA aku UASBN, UMBK gitu. Dan walaupun dengan kesibukan sebagainya, aku tetap ngotot aku harus bisa. Mungkin orang seusia aku ya mungkin ada yang mengalami posisi yang lebih sulit dariku, tapi itu yang ku alami dulu, kayak orang ngumpul-ngumpul main-main di usia aku, tapi aku harus bagi waktu kerja dan sebagainya gitu. Iya betul. Mungkin bisa dibilang waktu itu kan cari kayu sampai bahunya kan bisa dibilang tinggi sebelah kan. Itu mulai membaik kapan? Aku memang udah mulai normal itu udah masuk kuliah. Oh baru udah kayak normal lagi. Waktu masuk. Iya, udah mau normal bahuku, tapi memang kalau ketika aku siap gini, memang tetap kelihatan gitu. Oke. Tinggi sebelah gitu. Enggak sama gitu ya? Ya, enggak sama ini. Jadi kayak kalau memang siap. Ini lebih rendah bukan ya? Ya, sini lebih rendah. Ini tinggi sebelah. Jadi tinggi sebelah. Detail banget ya baru kelihatan kalau sekarang. Tapi kalau saya kan kemarin kan alhamdulillah dapat beasiswa kedinasan ya. Di STP AUP. Jadi memang kalau sudah pakai baju yang ketat kelihatan banget. Nah, jadi waktu SMA itu alhamdulillah setelah saya lulusan terbaik, kemarin saya bingung mau masuk kuliah kemana karena nggak ada uang. Nggak ada uang, terus saya diponis sakit infeksi paru-paru kan, minum obat nggak sembuh-sembuh. Terus ya udah, ketika saya lulusan terbaik di SMA, saya ditanya abis ini mau kemana, saya jawabnya cuma gini, saya ingin kerja aja gitu. Kerja gitu ya, karena udah mikirnya pupus gitu ya kayaknya. Ya udah pupus harapan, udah kayak gak ada harapan lagi untuk diriku gitu, karena keadaan ekonomi keluarga kayak gini gitu. Oke, itu yaudah. Yang sakit infeksi paru-paru berlanjut sampai kapan? Nah, ini aku pengen cerita nih. Ini jujur ini memang kekuatan Allah itu sangat luar biasa menurutku ya. Jadi dulu karena aku udah frustasi ya, kayak kalau aku sakit kayak gini, kalau aku seleksi sekolah mungkin ya sebagainya, pasti aku gak akan mendapat apa-apa gitu. Aku akan gagal gitu. Ya udah, aku memutuskan untuk stop minum obat. Untuk minum obat. Terus aku makanan yang awalnya dilarang nggak boleh, aku tetap makan. Nah tapi di situ aku hanya nekat sama diriku, ya udah,
aku harus olahraga rutin, sama aku harus ibadah. Cuma itu dua yang aku terapkan di diriku. Pokoknya pagi, siang, sore aku jogging terus, aku olahraga memang. Terus ibadah aku jaga terus. Nah, lillahi ta'ala waktu seleksi dulu sekolah kedinasan itu, saya ingat banget seleksi itu, aku udah kayak pas kesehatan ya. Pas kesehatan itu udah kayak mikir kayaknya nggak lolos deh gitu kan. Tapi pas itu saya sholat, dalam hati saya tuh ada kayak berpikir, kalau ini memang rezeki saya, mungkin Allah akan ngasih keajaiban untuk saya gitu. Karena saya mau tes ronsen kan. Oh iya, betul-betul. Di ronsen itu nggak ada hasil apa-apa, sehat saya. Berarti Nggak ada penyakit apa-apa. wah, itu memang Benar rezekinya ya. mukjizat ya. Mujizat itu. Ya, saya nggak percaya nih saya bisa sembuh tanpa apapun kan. Kayak saya coba 2 rumah sakit lagi saya cek, memang nggak ada. Memang nggak ada. Wah, Iya, memang nggak ada lagi. betul. Tapi selama Mas Teguh menjalani itu, maksudnya ditambah mungkin karena dulu bisa dibilang tidak sama sebelah bahunya hingga terkena infeksi paru-paru. Pernah nggak sih mengalami semacam kayak bulian dari teman atau mungkin ada hal-hal yang bikin membuat Mas Teguh jadi tambah down waktu itu? Oke, mungkin aku pas down banget itu waktu setelah tamat SMA. Karena orang pas tamat SMA itu, kan orang-orang kan pada sudah mau kemana ya, jadi mahasiswanya. Ya di mana arahnya kemana kan, karena keluarganya pada mampu kan. Sedangkan diriku itu bingung mau kemana. Ya otomatis kayak ya perkataan orang di sekitarku kayak aku gak bakal jadi apa-apa, aku gak bakal lolos, dan kayak ya udah sampai ibuku nangis dengan perkataan orang kayak ya gimana lah gitu, kayak mau matahkan semangatku dan sebagainya. Udah aku lillahi ta'ala, dan pada saat itu memang support yang terbaik itu memang dari orang tua. Aku memang down banget, tapi aku coba bang, ya udah aku terima aja, mau dia bilang apa ke diriku ya udah bebas gitu. Nah tapi yang aku tekunkan ke diriku, aku harus jujur apapun itu. Yang aku pegang sekarang jujur, aku harus bisa tanggung jawab apa yang aku lakukan gitu. Nah jadi terus aku memang orang yang berilmu menurutku, kalau nggak ada etika sama adab, itu mau setinggi apapun dia pasti nggak akan ini baik gitu. Nah yang paling utamakan adab sih. Orang yang lebih tua dariku dan orang yang lebih muda dariku pun memang aku adabnya dan etikanya aku sangat kujaga sampai saat ini. Jadi orang jadi walaupun kayak ada yang mencaci, ada ini, kayak orang di sekelilingku kayak jadi baik semua gitu. Alhamdulillah. Dengan sisi positif yang gue berikan. Jadi kayak ada orang jahat, aku gak balas jahat. Maupun dia ngejelein, apanya udah aku tetap balas dengan kebaikan. Itu sih. Jadi kayak ya udah lillahi ta'ala. Tapi memang walaupun ada di sisi memang kita down banget. Ya, itu lebih ke pasrah juga ya, gak ngurusin orang juga lah ya, apapun orang mau gimana pun kita fokus saja dengan apa yang kita lakukan begitu ya waktu itu Mas Teguh. Iya benar banget, saya fokus aja dengan apa yang saya jalani saat ini. Oke. Gitu. Setelah di ronsen hasilnya ternyata nggak ada, akhirnya lolos dengan universitas yang apa yang diinginkan sama Mas Teguh. Nah setelah itu berarti kan udah tes kesehatan udah aman nih, udah aman di diriku kan. Ya udah aku seleksi. Nah itu yang waktu saya seleksi dulu saya masih ingat. Saya itu gak punya sepatu untuk jogging, untuk lari kan, karena memang tes fisik kan, nggak ada sepatu. Terus bingung mau sepatu apa gitu, terus uang untuk seleksi itu nggak ada gitu, kendaraan untuk pergi, karena di daerahku untuk menuju tempatnya itu 5 jam kan, nah jauh banget kan. Terus siapa yang nemaniku? Terus ya udah, aku punya uang 50.000, aku beli sepatu obral dan aku jahit. Itu aku ingat banget. Oke. Aku beli sepatu 50.000, aku jahit, dan pas saat itu aku minta antar sama abangku untuk seleksi untuk nemaniku.
Pas seleksi itu ini memang real. Pas nyampe aku telat. Oke. Telat. Terus aku dibilang nggak bisa untuk lanjut lagi seleksi. Oh. Ya, terus kayak aku ngotot, ya udah aku masuk, aku ngadap, Pak, saya dari desa ini, saya memang bertekad untuk serius di sini, ini sebagainya, dan alhamdulillah diizinkan gitu. Nah, untuk seleksi. Nah, besoknya baru seleksi. Pas seleksi itu kami masih mencari tempat tinggal, mencari tempat tinggal sana sini. Nah, ternyata ada teman kakakku. Karena kami nggak ada uang kan untuk nyewa tempat-tempat bagus kan. Ada tinggal di tempat ada kenalan dari kakakku. Nah, habis itu besoknya seleksi. Pas seleksi itu orangnya datang itu pada pakai mobil. Terus orangnya memang kayak dari segi ekonominya memang wow semua kan. Kayak ini yakin nggak ya aku bisa lolos ya sebagainya. Tapi aku memang kalau dari segi fisiknya, aku tuh memang insya Allah tuh kuat gitu karena memang udah kebanting dari waktu kecil fisiknya. Dan hingga bahkan lari untuk keliling lapangan itu tes lari itu, aku cuma telat masukin nomor aja. Kalau enggak aku nomor 1 di lari. Jadi telat nomor ini kan gini lari. Ini kan muter gini kan. Aku di posisi ini. Orang satunya temanku posisi ini. Jadi dia dulu masukin kotaknya. Kalau posisi aku di sini mungkin aku yang dulu. Nah, jadi kalau pising alhamdulillah. Nah, habis itu aku tawakal aja. Karena ini ya kayak 5.000 kan seleksi fisik itu. Nah, akhir itu 5.000 orang ya se-Indonesia. Yang dipilih itu cuman sekitar 400 orang. Jadi aku sebenarnya udah gak yakin sama diri kok, kayak nggak yakin ya lulus gitu kan. Tapi ya aku tawakal aja, aku jalani hari-hariku, apa yang aku bisa aku lakukan untuk orang tuaku. Ternyata setelah pengumuman nama aku lulus gitu. Nama aku lulus. Iya. Nah, jadi kayak gak nyangka gitu. Iya. Nah, bisa lulus. Jadi dan itu sungguh kayak hadiah yang sangat luar biasa yang pernah aku dapatkan gitu. Aku bisa ke pendidikanku. Nah, itu dan di kuliah inilah benar-benar banyak hal yang aku dapatin dari pengalaman, prestasi dan sebagainya. Aku keluar dari zona yang dimana aku harus naikin levelku gitu. Betul. Bahkan aku ke Jakarta tuh Kak 3 bulan aku belum bisa ngimbangin bahasa di Jakarta. Nah, dulu memang saya kan pendidikan 4 tahun ya di kedinasan kena asrama ya. Nah, bahkan dulu saya 3 kali pas saat pendidikan 3 kali gak pulang ke rumah. 3 kali lebaran. Wow. Gak pulang ke rumah. Nah, pas pendidikan lebaran tahun ini, tahun apa? Enggak, lebaran tahun ini baru saya pulang. Lebaran sama keluarga kemarin. Ini Mas Teguh sekarang posisi di mana? Berarti sekarang? Oke, saya sekarang tinggal di rumah kakak angkat saya di Tangerang Selatan di Bintaro, Ciputat, Sawah Baru. Oke. Dan aktivitasnya apa aja nih sekarang Mas Teguh? Selain kuliah juga masih? Kalau kuliah saya udah selesai. Oh, udah selesai. Berarti fokus kerjanya ya sekarang? Iya, jadi kemarin saya kuliah 2023 selesai di bulan Agustus. Oh, baru kemarin ya. Berarti sekarang aktivitasnya ngapain aja nih? Kalau sekarang saya memang kalau misalnya pagi ya, kalau pagi kan kerja. Oke. Sampai sore. Nah, malamnya tuh saya jualan angkringan. Jadi punya usaha sampingan gitu. Wah, ini namanya nggak bisa diem dia. Karena terbiasa kerjanya dari malam sampai subuh. Kalau cuma sampai sore kurang. Sampai kayak kurang. Iya. Jadi memang sekarang tuh memang waktu saya tuh memang cukup ini sih padat. Jadi kayak dari pagi sampai sore itu kerja, malam jualan. Saya sampai jam 12 sampai jam 1. Habis itu saya ke pasar belanja. Nah, belanja itu pasti pulangnya jam 3 subuhan atau jam setengah 4. Setengah 4 istirahat bentar, subuh bangun lagi, pagi kerja lagi, gitu aja terus. Oke. Saat ini.
Luar biasa sekali ya. Dari sekian banyak aktivitas yang Mas Teguh lakukan, apa sih yang paling berkesan, yang paling kena? Oke. Ini aku cerita tentang masa kuliahku ya. Karena kampusku dinasan, jadi memang pertama masuk itu 3 bulan itu masa basis ya. Masa basis itu masa pendidikan yang dimana kami nggak boleh megang HP sama sekali, nggak berkomunikasi sama keluarga, orang tua sama sekali gitu. Oke. Nah, pada saat itu kan ada pelantikan namanya. Pelantikan taruna baru kan. Nah, itu orang tua semuanya datang dan orang tua aku pasti nggak bisa datang karena biaya gitu kan ke Jakarta. Nah, jadi saat itu orang lain kan orang tuanya datang kan, keluarganya datang ngejemput, dan aku cuma berdiri doang di lapangan sampai selesai. Iya. Ya, Karena nggak bisa datang. Itu memang. Ya, tapi habis itu memang ada kakak-kakak seniorku yang sebagai orang tuaku yang nyamperin juga rame-rame akhirnya. Nah gitu. Karena memang selama 4 tahun ya saya pendidikan, saya lewati masa itu yang dimana ya kampus kami memang semi militer gitu. Saya memang harus kayak, tapi di masa pendidikan karena saya jauh, saya tuh harus tetap membantu keluargaku gitu. Nah, gimana aku bisa membantu keluargaku sebagainya ya, aku cari sampingan saat kuliah gitu, apa yang bisa aku kerjakan ya, maupun kerjain tugas teman dan sebagainya gitu. Pernah malahan saya dulu pernah kerja sama dosen bikin kebun kebun kacang, kebun karena nggak bisa dari banget desa nih ya. Saya memang dari desa, jadi kayak ngerti bikin kebun dan sebagainya. Saya bikin kebun kacang, kangkung, semuanya saya bikin kan, demi yang penting dapat uang gitu untuk membantuin keluargaku. Sekarang keluarga Mas Teguh gimana kabarnya di Sumatera? Ya alhamdulillah keluarga saya baik di Sumatera, cuma ibu saya kan sakit gitu sampai saat ini, jadi tangannya itu keras gitu, gak bisa cikem gini. Di tangan ibuku sekarang gini, ini lebam semua gitu, sakit. Nah, sudah komplikasi, ibuku sudah sakit gitu, harus minum obat terus. Nah, memang kayak ginjal beliau juga kena gitu sebagainya. Terus kemarin tuh bapak saya juga sakit kemarin, nggak bisa jalan, cuma alhamdulillah sekarang udah berangsur jalan, udah bisa jalan. Alhamdulillah ya. Oke. Kalau kayak sekarang masih susah balik pulang kampung nggak? Kalau sekarang sih karena memang sudah nggak kuliah ya, jadi udah punya penghasilan juga. Kalau sananya sekarang ini setahun sekali lah minimal saya usahakan pulang. Oh iya. Ya. Tapi memang dulu kan nggak bisa pulang, sekarang ada kesempatan tetap balik ke kampung halaman. Ya, tapi memang pas kuliah sih saya tuh memang kayak berusaha banget apa yang saya bisa tunjukkan gitu, bikin orang tua bangga dan orang sekitar saya bangga. Ya alhamdulillah pas saat di kampus saya jadi mahasiswa atau taruna tauladan gitu. Terus saya memang aktif di organisasi tenan maupun komandan peloton dan sebagainya. Saya duta kampus. Terus saya ikut lagi tim Indonesia, kepilih juga. Jadi 3 delegasi terbaik di Indonesia itu berangkat ke Belitung pakai kapal perang. Nah, KRI Semarang. Terus saya juga terpilih sebagai duta potensi pemuda Indonesia, duta inspirasi Indonesia juga pilih. Semuanya diambil. Itu sih. Dan juga saya alhamdulillah pas kuliah saya itu ada satu karya saya itu di Belitung. Saya itu mencetuskan desa Mina Wisata pertama di Indonesia. Dan itu kami bikin batu prasasti di desa tersebut, dan itu secara SK juga desa Mina Wisata. Jadi potensi yang ada di desa di sana kan memanfaatkan di bidang pariwisata kalau gitu. Dan padahal itu desa yang bukan desa saya. Berarti desanya masih biasa saja, kemudian dijadikan objek wisata kayak gitu ya? Ya, bener banget. Wah,
Dan juga memang saya memang aktif di komunitas juga. Saya punya komunitas namanya Desa Minadi Wisata. Terus ya kayak di Youth Ranger juga itu saya juga sebagai head of ambassador. Terus di Duta Potensi Pemuda Indonesia. Dulu kan saya Duta Potensi Pemuda Indonesia waktu kuliah. Saat ini saya CEO Duta Potensi Pemuda Indonesia. Mas, The best. Jadi memang buat masih lama, masih kita mampu, masih muda, semuanya kita harus buat prestasi yang baik ya, terutama buat keluarga juga. Bener banget. Ya sampai saat ini sih saya terus di organisasi juga. Sekarang memang saya kerja di Youth Media. Nah itu di Youth Community Hub. Nah sebagai manajer community. Terus saya memang kayak ngehandle duta komunitas di sana. Gitu dan sebagainya. Jadi memang dari pengalamannya banyak berarti setelah itu ya. Iya, tapi memang saya memang orangnya nggak mau diam. Apapun saya lakukan. Sekarang ini dari sekian banyak pengalaman yang sudah Mas Teguh alami dari dulu sampai sekarang, buat Sobat TV yang nonton ini apa yang bisa Mas Teguh kasih biar bisa jadi semangat buat yang nonton, dan tentunya nggak malas-malasan juga nih biar bisa terus beraktivitas dan bisa produktif seperti Mas Teguh. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya setiap orang itu harus memiliki tujuan hidup ya. Untuk apa dia hidup itu. Dan saran saya sebelum kita menentukan tujuan hidup itu, kita harus yakin dulu sama diri kita. Nah, jadi saya harus yakin sama diri saya gitu. Kenapa? Ketika kita yakin sama diri kita, berarti kita merasa kita mampu untuk melewatinya. Kalau kita gak yakin kita berdosa sama orang tua kita. Orang tua kita ngandung kita, melahirkan kita, ngebesarin kita, percaya kita tuh bisa hidup, ngejalanin semuanya. Kalau kita gak yakin sama diri kita gak yakin juga dong sama orang tua kita. Nah, habis itu Allah datangin kita ke dunia ini, itu kan karena Allah yakin kita mampu melewatinya. Kalau kita gak yakin sama diri kita, maka kita gak yakin juga sama Allah. Karena Allah yang ngutus kita ke bumi kan. Nah, jadi dosanya double, sudah sama orang tua, sama Tuhan kita, sama Allah kita lagi. Jadi yakin sama diri kita, ya lakukan apa yang kita lakukan. Kalau down boleh, gak apa-apa. Kalau mau nyerah pun kalau bagi saya gak apa-apa, tapi jangan pernah berhenti. Nah, dan teruslah bekerja keras. Karena apa? Menurut saya, memang orang bilang kerja itu harus cerdas supaya sukses. Enggak, semuanya tuh dilakukan kerja keras dulu, baru kita dimasukkan cerdas di situ. Nah, jadi teruslah melangkah dan lakukan yang terbaik untuk diri kita, dan selalu tanamkan jiwa jujur dan adab, etika diutamakan. Karena dari katanya aja adab kan. Nah, etika. Nah, jadi lebih dahulu gitu, karena kata-kata yang pertama ilmu gitu. Nah, itu sih. Jadi tetap semangat lah untuk teman-teman semuanya di sini. Terima kasih buat Mas Teguh. Ini jadi buat kita bisa tahu nih kalau sebenarnya kalau kita masih ada kesempatan, masih ada kekuatan, seberat apapun ya kita tetap lakukan. Kita tetap harus jalani seberat apapun yang kita lakukan, selama itu halal, bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua, ya kenapa tidak ya. Contohnya seperti Mas Teguh ini, dulu mana tahu kan, dulu untuk beli sepatu saja susah kan dulu. Sekarang ya alhamdulillah lah sudah bisa berbagai masukan sudah dari mana-mana deh. Iya benar. Dan yang namanya proses itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Prosesnya itu yang kadang membuat kita itu justru semakin kuat, karena itu berarti pertanda kita itu akan siap menerima titik sekarang ini nih. Mungkin kalau Mas Teguh ini menyerah atau ngerasa down ketika sebelum-sebelumnya, mungkin Teguh yang sekarang ini nggak akan ada gitu ya. Dan insya Allah sama kayak namanya Mas Teguh gitu ya. Teguh sama apapun gitu. Thank you ya udah share pengalamannya. Buat Mas Teguh, thank you. Semoga bisa yang nonton bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Tetap semangat, sukses selalu di situ. Amin. Semoga bisa
ada kesempatan juga sering pulang kampung. Orang tua kan Kalau saya juga terima iya. udah diberikan kesempatan untuk sering bareng di sini. Betul. Cuma saya mau maaf, kadang ini apa, kalau ngechat itu kadang telat respon, Kak. Karin nggak bisa kan, Iya. kadang telat respon. Ini karena saya break hari ini karena hujan. Kalau nggak hujan saya udah pergi lagi. Siap. Oke, biar tidak mengganggu aktivitasnya, langsung saja kita bilang terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat Mas Teguh. Dan buat sobat aktif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Tetap semangat, see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.